This is the final. Let's come back. Let's go. Bun, gimana kabar Indonesia? Dan gimana kabar hati-hati kalian kah? Entah perasaannya, entah keselamatannya gimana? Masih aman, harus aman. Walaupun sekarang bisa dibilang ini tahun paling hancur buat gue, tapi tetap enjoy banget gitu. Gue nggak tahu enjoy aja deh. Nggak tahu ada yang bilang bang lu kok begini-gini, ini banyak permasalahan ini nih. Bodo amat, gue nggak tahu. Yang jelas Korean info aja buat lu semua, viewersnya dari Let's Go Bun, subscribe-nya Let's Go Bun, penduduk Let's Go Bun. Korean infonya itu kali ini gue bakalan kehilangan 2 orang di tahun ini. Dimana yang pertama editor gue. Jadi editor gue tuh dia bakalan merantau keluar kota dengan satu alasan, ya kita tahu lah, gara-gara pandemi banyak yang nganggur kan, dan sebuah pekerjaan juga susah untuk ditemuin. Jadi di sini akhirnya dia memutuskan untuk keluar kota ya bro. Tuh, keluar kota sekitar entah itu sampai kapan gue nggak tahu. Tapi yang jelas Let's Go Bun tetap berjalan. Dan ketika editor gue di luar kota, dia bakal bikin konten tanpa gue, dan gue juga di sini bakalan bikin konten tanpa dia juga. Jadi yang jelas kita sama-sama membutuhkan, tapi kita beda kota. Walaupun beda kota, tetap kita satu tujuan. Anjing. Kembali ke konten yang kayaknya nggak bisa kemana-mana karena PPKM. Gue nggak tahu PPKM masih berlanjut apa enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kita balik lagi bikin konten yang kayaknya sederhana aja, tapi kayaknya harus meledak, harus booming. Jangan lupa juga buat kalian semua yang belum subscribe, lo harus subscribe. Yang kalau pemain-pemain lama, penduduk lama pasti tahu gue bakalan bikin konten kayak gimana. Pemersatu bangsa, tapi ini pemersatu bangsa yang bisa dibilang apa ya? Yuk kita menyatu jadi bangsa Indonesia, terus mukulin orang yang lucu-lucu. Enggak begitu, tapi kita bully bareng-bareng karena Indonesia adalah the one and only, satu-satunya penduduk yang selalu ngebully orang, tau, walaupun itu nggak di hidungnya, nyet. Serius, lu the best sih. Oke, daripada lama-lama, siapin kopi sama apa sih, cemilan. Kalau yang penting jangan nyemil bata aja. So, kita lihat ke konten yang bisa dibilang masih boomingnya. Tok. Yang pertama, ini makhluk parah sih ini. Gue nggak tahu ini dari mana, gue nggak tahu. Cuman banyak yang nge-tag. Ayo dong. Apa aja bang, kayaknya lucu. Let's go. Udah nikah belum bang? Gue gibah akhirnya. Lu tau nggak cabai yang ditanam di kebun-kebun orang-orang yang di atas, yang di puncak-puncak biasanya kan segar-segar. Nah ini cabai yang BS-an anjing. Mukanya lihat kayak cabai yang BS-an yang sekilo cuma 15.000 nyuk. Lanjut. Lucu ya pertanyaan kakak. Urusannya sama kakak apa ya? Mau nikah apa enggak itu bukan urusan kakak. Urus diri masing-masing ya. Itu pribadi aku ya kak. Galak. Bikin emosi aku lama-lama. Ganti. Galak nyuk, serius. Dari komoknya udah kayak cabai, mana mau. Ini lebar banget buat. Ini kalau misalkan kutu taruh di sini, mereka nggak bakalan bisa naik ke rambut. Lu lihat net, itu udah kayak apa namanya, lapangan golf yang nggak ada kerikil-kerikilnya. Dan kenapa dia begini tuh? Dia kayaknya main aplikasi di Instagram kan ya, doi ya. No, lihat kan, balas komentar titik ini nih, deh, nggak usah gue sebutin. Udah nikah belum bang? Doi jawab nyuk. Apa urusannya mbaknya? Udah nikah apa belum? Kan itu urusan pribadi. Kakak nggak usah nanya-nanya begitu. Lu kan ngasih pertanyaan, setan. Kenapa lu sendiri yang sewot nyuk? Kita lihat komentar. Kalau misalkan komentar gue menurut lu itu salah, berarti memang gue salah. Tapi kalau misalkan komentar dari netizen sama kayak gue cari bapak lu, suruh ribut sama bapak gue. Sumpah, semua video dia isinya emosi mulu. Iya, gue baru ngeliat ini. Bawahnya pengen gue tampol mulu. Dia belum pernah sih makan mercon setan. Kalau misalkan udah pernah makan mercon setan lu, pala lu hilang. Gas mulu, orang nanya baik-baik. Gas mulu, orang mah nanya baik-baik, bener. Dia kan nanya, maksudnya udah nikah belum bang? Lu yang ngegas setan, bukan dianya. Ah lu. Ditanya kok malah ngegas mbaknya, bukan mbaknya. Iya. Anjing.
Mana mau kayak cicak Amazon lagi, bangsat. Lanjut. Apaan sih orang? Dia cuma nanya doang, kon. Tit. Dia nanya anjir. Tuh. Lo lihat kan? Udah lu lihat kan? Komentar-komentarnya sama kayak yang gue ucapin tadi, bahwa itu kan di aplikasi Instagram dan lu masukin ke tok lu tuh. Nah, mbak itu kan nanya bener nanya itu bener. Lu nya yang nggak salah tangkep. Makanya besok-besok kalau misalkan sekolah bawa pulpen, bawa buku, jangan di depan kantor. Lu dipanggil BK mulu dan akhirnya orang-orang begini nih sok tahu, tau gak lu? Bikin kesel. Sumpah gue kesel. Tapi nggak apa-apa, walaupun sekesel-kesel gue masih bisa punya rasa sabar. Kalau ikhlas belum, sabar aja. Siapa tahu nanti balik. Next. Hoi, jagoan gua nih. Ini baru nih, yang begini-begini. Lo liat no, komoknya pas ngeliat gua tuh nggak ada masalah, nggak ada beban. Dia nggak pernah ngurusin. Ih mama ada beras nggak sih mah? Aku lapar. Nggak. Mama skincareku habis. Nggak. Doi yang putih mulus begini yang bisa terbang kayak Ahmad tuh, kayak kuntilanak tuh. Nggak pernah ngeluh, nyet. Mukanya aja tuh bukan muka orang yang punya masalah. Beda sama anak-anak yang lain. Kalau misalkan bikin TikTok begini joget palanya nyangkut lemari. Mampus lo. Gang. Aku nggak marah sayang. Sekalipun kamu mau selingkuh kek, kamu mau berak ngecebok pun aku nggak marah kalau misalkan perempuan yang begini. Tapi kalau misalkan orang-orang yang bisa dibilang, maaf ya, gue minta maaf banget, komoknya agak begitu, terus ininya sempit, agak sedikit moncong kayak krokodil, tuh kayaknya Mbak Resi, gue tetap marah. Kalau dia gue gak pernah marah, gue selalu maafin dia sih. Lanjut. Kalau cowok kan banyak trik nih. Kalau misalkan agak sedikit punya rasa sange, gue nggak munafik sih. Cowok kalau misalkan punya rasa sange yang mendadak, wah daripada lepas begini kan, susah. Akhirnya di sini dibolongin ya kan, didengkul sampai bawah tetap masih utuh. Kenapa? Lu mau tahu? Nah pas di bawah dengkul itu kan, jadi kan dia nggak usah buka celana, langsung buka aja begini tuh. Tuh kalau perempuan gue nggak tahu ini buat sarang laba-laba mbak. Tapi cakep sih, serius. Lagi mana goyang yang di depan begini, yang di belakang gue nggak tahu enak di depan apa di belakang. Gue rasanya kalau misalkan kanan kiri oke sih, ayo kanan, yang penting jangan kanan kiri puter-puter jari, beda. Kalau kanan kiri putih puter-puter jari nggak begini, jadi begini dong berarti. Kali ini nggak usah putar kanan kiri deh, enak semua. Yang begini-begini nih, yang seger. Kayaknya memacu gue untuk nanti malam beli sabun baru. Kan jomblo. Enggak lah, gue gak suka begituan. Tapi yang jelas ini sih membuat naluri lelaki yang kayaknya tadi anteng-anteng ya kan, tiba-tiba datang ikan paus nih. Jadi berantakan. Ada lagi gak sih yang begini-begini? Nih. Yang kemarin sempat collab sama Let's Go Bun. Gue pernah duduk bareng, kita bercerita-cerita kemarin di konten yang kemarin. Jadi Do ini humble parah, humble apa adanya banget, dan nggak pernah neko-neko gue mau harus begini-begini. Bahkan dia pernah bikin sebuah pertanyaan untuk para netizen khususnya buat perempuan. Lu mau nggak kalau misalkan diajak konten itu main tanah liat buat perempuan? Kalau misalkan lo ada yang begitu, lu langsung DM ke Instagramnya si siapa namanya, Andi Lempung. Kalau nggak Instagramnya Let's Go Bun, gue satuin lu. Karena di sini kita bukan hanya sekedar bikin konten, tapi kita punya satu misi, menjodohkan orang. Walaupun gue suka menjodohkan orang, tapi gue akhirnya jomblo. Gue nggak punya jodoh juga, udah tinggal. Sedih banget. Lanjut. Efek kelamaan menjomblo yang diceritakan di konten kemarin. Kita lihat. Gang. Maksudnya apa sih, Nyet? Oh, tar dulu. Jadi tangan, oh tangannya begini. Bener tangannya begini. Oh dia sama perempuan, berarti kan? Ini depan Do ini si Andi Lempung. Ini yang di belakang berarti perempuan. Bangsat, banding.
Dia pakai dua baju, pakai hoodie di belakang. Nah, yang bajunya itu dia begini. Tapi itu tangannya dia sendiri, bukan tangan orang lain ataupun tangan perempuan, Nyok. Jadi kelamaan menjomblo halunya begini, pengen bawa motor, terus di belakang ada pacarnya, terus dipeluk dari belakang, enak banget. Iya sih, kreatif. Kalau jomblo banyak kan kreatif bisa bikin konten-konten lucu dan kreatif untuk nikung pacar orang. Anjing. Enggak, jangan, buat lu jangan, nggak usah, itu dosa bang. Bang Andi, terserah lu deh sama keluarga lu, gue nggak mau tahu nih konsepnya begini, tapi memang menghibur. Dan dia followersnya itu udah berapa juta ya udah ya? 700 juta nyet, 700 juta nih follower. Oh 700.000, kira juta. Gue nggak tahu kan, gue nggak pernah, soalnya gue nggak punya TikTok sih, makanya gue nggak pernah tahu nih konten-konten begini nih. Kayaknya kalau misalkan agak sedikit konten-konten tok tuh gue agak sedikit kurang. 700.000 tuh, begini aja 700.000 menghibur, daripada lu yang begini-begini ya kan. Pas ditawar berapa deh? Iya apaan sih om, kan aku nggak jual diri. Ngapain lu pakai baju gitu su? Tolol, kalau misalkan nggak mau ditawar ya lu pakai pakaian yang rapi. Gue nggak menyalahkan style lu, cuman yang jelas lu tau lah kapasitas dan ya realita kehidupan di kita kan begitu. Kalau udah sedikit ngebuka ditawar, cari lagi yang enak-enak. Dang, cewek mah gitu, giliran ada yang pakai BMW dibilang jomblo. Oh jadi yang punya, gue punya BMW nih, si laki-laki ini si perempuan ini punya pacar, setelah punya ketemu sama gue ngakunya jomblo. Banyak. Gue besok nggak mau beli BMW kalau misalkan gue sukses. Gue cukup mau beli Tosa biar ngangkutnya banyak. Jadi kalau misalkan BMW kan paling 2-3 orang kan. Kalau gue Tosa, gue bawa semua perempuan-perempuan, termasuk bisa dibilang bukan perempuan, bukan pacar. Gue jadiin semua satu Tosa itu muat berapa orang, 10 kan. Gue bikin itu semua jadi istri gue. Geng, gue mau lihat komentarnya, siapa tahu menarik. Kok pada nggak ngerti sih maksudnya kalau ada cowok yang pakai BMW terus dia nanya pacarnya, kita rata-rata ngakunya jomblo. Iya, perempuan emang begitu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ketika ada orang lewat nih, sang pakai mobil deh, gue pakai motor. Pas diajak tukeran nomor WA dikasih. Setelah chatting, itu siapa kemarin sama kamu? Itu teman aku. Kan anjing ya, perempuan emang begitu. Dia nggak berani vulgar menunjukkan pasangannya, tapi kalau misalkan pasangannya nggak pernah sesumber bikin story sama dia marah. Kan lucu ya, perempuan itu mau gimana sih? Udah gue perjuangin, sama aja lu tinggal nikah bangke. Lu lanjutlah. Ini part yang paling gue seneng, rambutnya panjang, ya kan? Serbet apa namanya? Kesetnya aja nih, keset kakinya aja bunder-bunder begitu. Beda sama di depan rumah lu. Kalau di depan rumah lu biasanya pakai baju emak lu yang udah sobek ya kan. Ini kesetnya lu lihat noh di belakang. Lu lihat yang di belakang itu bunder nyet. Keren banget ini, paling seenggaknya harganya bisa dibilang bisa beli kota 2 bulan buat lu. Jadi selama 2 bulan lu nggak perlu beli kota. Allah Akbar. Aduh mak, ya Allah mak punya sawang gak sih mak? Kalau punya jual aja mak. Gue mau OTW ke perempuan ini, siapa sih namanya, Bella. Ntar gue kontak pribadi deh. Udah amat, kalau misalkan cocok kita lanjut, kalau nggak cocok kita reset aja. Lanjut. Iya. Kurindukan gayamu ketika bermanja. Kurindukan gayamu ketika bermanja. Jadi yang mereka pikirkan dalam otaknya si perempuan itu ketika kita lagi bergaya. Gaya apa sayang? Gaya dari belakang, gaya nungging, entah itu gaya kuda-kudaan atau entah gaya anjing kencing, gue nggak tahu. Tapi memang perempuan kebanyakan begitu. Mereka merindukan sosok orang yang bikin nyaman. Yang kedua, yang penting gue mah apa bisa aman sama pasangan gue. Dan yang ketiga, jujur gayanya men. Serius, kalau misalkan lu punya gaya banyak tapi nggak memuaskan, percuma. Lu lihat nih. Kita goyang lagi bro.
Kaget gue pas dia jalan begini kan, Sat. Dari belakang aja itu udah begini nih, Sat. Nggak begini-begini kayak jamet, kagak, Nyet. Lu lihat. Tuh. Engkolannya kayak mesin-mesin herek Jawa Timur, tau gak lu? Engkolannya tuh padet nih, lihat nih. Allahu Akbar, Mak. Tolong dong buat editor cari ini siapa ya kontaknya. Gue pengen kenalan sama dia. Bukannya gue tiba-tiba mengagumi, kamu cantik ya, enggak. Gue paling demen goyangan yang begini nih, ciri khas banget buat perempuan ini. Wih, the best sih. Coba tetangga lu suruh mainan begini, joget-joget begini. Kalau enggak dimarahin emaknya, suruh mandi di kali lu. Beda. Situ teman-teman saya, mereka bukan teman kita, Nyet. Beda. Ini yang terakhir. Jadi bisa dibilang ini yang terakhir video dari kita untuk malam ini. Konten ini aja. Cuman yang jelas besok nggak akan pernah berakhir. Walaupun sekarang udah kisahnya udah tamat dan kiamat. Tapi kapan waktunya bakalan gue sambung lagi. Iyo curhat. Nih yang di tengah jagoan gue nggak pernah peduli kanan kiri. Goyang-goyang jari gue nggak peduli. Yang penting tengah jangan sampai lepas. Kasih tahu Neng, goyangan Neng yang paling ikhlas dari hati buat abang. Dan ini kok begini? Mana begini? Jadi kayak mirip apem comal. Ya, apem comal itu yang ada di kota Pemalang. Sebelah sananya deket lagi kota Pekalongan. Itu tuh ada desa atau kecamatan namanya Comal. Dan di situ pencipta apem comal bentukannya begini. Jadi kalau misalkan lu main ke apem comal, lu pasti bakalan nemuin orang-orang yang begini. Bukan orangnya, kuehnya. Kalau orangnya mah beda. Di sini mah keruh-keruh semua. Tapi walaupun buluk-buluk, tapi mereka punya hati. Dan bisa paling pintar nyakitin hati. Lanjut, no kan? Keteknya kagak basah. Emang anak-anak SD ketek basah, Neng? Asli sih, sumpah. Ini mengundang cowok-cowok untuk ayo dong lihat konten aku bisa goyang loh. Walaupun goyangan aku cuma sekedar begini-begini aja, tapi mama kamu bakalan suka. Kok bisa Neng? Kenapa? Si cowok nih nanya, kok bisa Neng? Mama aku bakal suka sama kamu. Karena kalau mama bikin sambal itu sekitar durasi 3 menit. Kalau aku enggak sayang. Berapa? 1 menit udah jadi. Emang berapa banyak? 1 baskom. Goyangannya kayak blender orang-orang kaya, tau gak lo? Jadi entah itu batu, entah itu apa aja dimasukin pasti rata. Nah doi lah, suruh ngulek, keren. Malu pasti juga bakalan udah deh sama itu aja, jogetnya enak. Siapa tahu bapak mau. Dah di situ aja konten untuk hari ini. Jangan lupa tuh. Next bakalan ada nggak beberapa orang sih, cuman hanya sekedar gua dan teman gua aja yang bakalan keluar kota, dan itu bisa kalian nikmatin kontennya di sini. Let's go Bun. Dan thanks banget buat lu semua makhluk-makhluk Indonesia. Gue berharap semuanya baik-baik aja dan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Yang jelas jangan pernah berhenti untuk berproduksi, karena corona membunuh banyak orang. Kalau misalkan lu nggak produksi, Indonesia bakalan sempit apa orang-orang. So, chill, see you next time.